Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Pertajam efek Lampung Fair. Kerinduan masyarakat menikmati ajang Lampung Fair terobati. Setelah 2 tahun menanti, Gubernur Lampung Arinal Junaidi kembali membuka gelaran tahunan ini Sabtu 29 Oktober pekan lalu. Seperti yang sudah-sudah, kegiatan ini mengambil tempat pusat kebudayaan dan olahraga Wai Halim, Bandar Lampung. Perhelatan dibuka meriah melalui berbagai pertunjukan kolosal. Penundaan Lampung Fair 2 tahun kebelakang tentu imbas dan situasi pandemi COVID-19. Pada Maret lalu bahkan Pemprov sempat mengeluarkan surat tentang peniadaan penyelenggaraan Pekan Raya Lampung 2022. Namun melihat kondisi terkini, pandemi sudah jauh lebih terkendali, di bumi Ruajurai sebaran virus corona kian melandai alias minim temuan kasus baru. Kita mengapresiasi langkah Pemprov menggelar kembali Lampung Fair tahun ini. Masyarakat butuh hiburan dan keramaian untuk mengobati penat setelah 2 tahun bertarung melawan pandemi. Lebih penting lagi, keberadaan perhelatan akbar ini juga diharapkan menjadi obat kuat atau stimulus agar roda perekonomian di Provinsi Ujung Pulau Sumatera ini dapat berputar kencang. Gubernur Arinal dalam sambutan acara pembukaan menyinggung hal itu. Lampung Fair digadang memberi multiple efek, terutama dari aspek ekonomi. Perekonomian Provinsi Lampung di triwulan 2 tahun 2022 mampu tumbuh 9,12%. Agar performa moncer ini terjaga, maka keberadaan event semacam expo dan pameran bagi para pelaku bisnis teramat sangat dibutuhkan. Itu pula mengapa tema Lampung Fair tahun ini bertajuk Lampung sebagai gerbang dunia bisnis di Pulau Sumatera. Ajang ini diharapkan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kalangan dunia usaha dan bisnis, termasuk UMKM untuk berpromosi, memamerkan berbagai produk unggulan daerah. Muaranya adalah peningkatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Apindo Lampung selaku mitra Pemprov untuk menyelenggarakan Lampung Fair 2022 menargetkan perhelatan tahun ini mampu menghasilkan nilai transaksi hingga menembus 100 miliar rupiah. Target ini tentu bukan perkara mustahil, sebab jika berkaca pada ajang-ajang sebelumnya, perputaran uang dari Pekan Raya Provinsi Lampung ini berkisar di angka 80 miliar rupiah sampai 90 miliar rupiah. Namun harus diakui pula mencapai target tersebut juga bukan perkara mudah, semudah membalik telapak tangan. Lampung Fair digelar selama 2 pekan lebih atau sejak 29 Oktober sampai 14 November 2022. Itu artinya terdapat 17 hari pelaksanaan pameran dan dalam setiap harinya harus bisa mencatatkan nilai transaksi rata-rata sekitar 5,8 miliar rupiah untuk per malamnya. Sekretaris DPP Apindo Lampung Yanwar Irawan dalam laporannya menyampaikan pada perhelatan Lampung Fair 2022 terdapat lebih kurang 200 stand yang 70% diperuntukkan untuk para UMKM, sedangkan 30% sisanya untuk BUMN, BUMD, dan para pelaku-pelaku usaha lainnya. Agar target transaksi tercapai, tidak bisa tidak kualitasnya peserta Pekan Raya ini adalah keniscayaan. Kita berharap keberadaan Lampung Fair bukan sekadar seremoni belaka, melainkan benar-benar dapat berdampak pertumbuhan ekonomi daerah. Agar dampak perhelatan ini benar-benar tajam, persiapan sudah barang tentu harus dilakukan jauh-jauh hari. Persiapan ini bukan semata soal penyelenggaraan, melainkan mempersiapkan UMKM yang akan berpartisipasi dalam event ini. Ibarat pepatah, ada gula, ada semut. Maka bila mana terdapat stand dengan produk berkualitas,
Sudah barang tentu konsumen berbondong-bondong berkunjung dan melakukan transaksi. Itu pula mengapa menyeleksi ketat peserta Lampung Fair semestinya menjadi bagian dari proses persiapan pelaksanaan yang tidak terpisahkan karena dapat menjadi penentu keberhasilan ajang ini. Lampung Fair semestinya menjadi etalase bagi produk-produk berkualitas dari berbagai UMKM di Provinsi Lampung. Bukan pula sekadar ajang bagi para peserta yang juga sekadar ikut-ikutan semata. Sebab keberhasilan dari pameran atau pekan raya sejatinya bukan pada ramai dan banyaknya pengunjung dan peserta pameran, melainkan besarnya transaksi yang mampu dihasilkan. Oke Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Iya, tajuk Lampung Pos itu kali ini kita menyoroti soal penyelenggaraan Lampung Fair ya. Makanya kita kasih judul tajuk hari ini itu adalah Pertajam Efek Lampung Fair. Oke, tentunya kita juga sudah sangat menantikan ini ya, karena pasca 2 tahun pandemi sebenarnya sekarang juga masih, tapi sudah melandai dan sehingganya diberikan kembali izin untuk tentunya keramaian. Tentunya kita sangat menantikan, masyarakat Lampung rindu sekali dan sepertinya antusiasnya cukup tinggi. Ya, ini ibarat pepatah itu pucuk dicinta ulam pun tiba ya. Jadi setelah 2 tahun menanti, akhirnya Lampung Fair datang kembali lah. Kira-kira seperti itulah. Wah. Ada euforia tentu aja karena sudah 2 tahun berpuasa dan selama pandemi itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya menciptakan keramaian itu kan memang sangat dilarang sekali ya. Dan tentu saja setelah orang itu kalau sudah dipuasakan 2 tahun tentu sangat lapar dan dahaga lah seperti itu kira-kira. Haus ya. Haus. Dan akhirnya mereka bisa menumpahkan itu semua dengan adanya Lampung Fair yang itu digelar di Pekor ya selama 31 Oktober sampai 14 November 2022 ini. Baik, kalau kita dengar kata-kata Lampung Fair itu kan cukup legend ya Bang ya, karena sepertinya itu jadi agenda rutin di mana akhirnya kita bisa merasakan euforia pasar malam gitu kan ya. Kemudian juga yang menarik adalah anjungan setiap kabupaten kota, kita bisa sembari ya jalan-jalan sambil mengetahui edukasi pastinya. Iya, Arin, saya atau pemirsa Metro TV Lampung juga pasti sangat istilahnya familiar ya dengan suasana Lampung Fair karena memang kita pada momen itulah kita itu bisa melihat cukup datang ke satu tempat itu kita bisa melihat bagaimana perkembangan Lampung Utara, bagaimana perkembangan Lampung Barat, bagaimana capaian pembangunan di Tulang Bawang Barat, kemudian berbagai macam stand ya, berbagai macam instansi, unit usaha dan lain sebagainya. Makanya kan kalau kita lihat sejarahnya dulu ini title-nya itu bukan Lampung Fair ya, tapi pameran pembangunan. Itu saya ingat benar tuh kalau sudah ada pameran pembangunan di Lampung Fair, ada pasar malam, ada rumah hantu, ada roller coaster dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu ya ini ajang yang memang dinanti-nanti oleh masyarakat Lampung. Itu harus kita akui. Tapi di tajuk ini kita soroti adalah jangan sampai momen ini itu hanya menjadi ajang seremonial belaka ya, gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini ajang akbar yang itu bisa menciptakan multiplier effect ya, terhadap ekonomi Provinsi Lampung. Betul sekali, tentunya ini menjadi potensi untuk penggerakan ekonomi yang jangan sampai kita lewatkan begitu saja karena tentunya dampaknya sangat melesat begitu tentunya. Dan kita akan bahas kembali tentunya tentang pertajam dampak dari Lampung Fair. Tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.